Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam, jumpa lagi kita pada malam ini dalam perbincangan adat dan budaya Palembang Darussalam. Malam ini kita berbincang dengan sejarawan Palembang Darussalam, ke Mas Ari Rahman Panji, dosen UIN, ya, sehari-harinya dosen UIN. Dan yang akan kita perbincangkan jenis-jenis tanjak Palembang Darussalam. Seperti yang Anda lihat di meja, ada beberapa contoh jenis tanjak Palembang Darussalam. Menurut kami ini penting kita bahas karena tanjak baru-baru ini dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai identitas Sumatera Selatan. Dan juga ada rencana dari pemerintah provinsi untuk menggunakan pakaian adat termasuk tanjak dalam perlengkapan baju adat atau pakaian adat di Provinsi Sumatera Selatan atau di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemerintah kabupaten kota. Untuk itu kita coba kenali apa saja jenis-jenis tanjak di Palembang Darussalam. Dalam kurun terakhir ini Mas Ari Panji sudah mempelajari ya atau studi tentang tanjak Palembang, jenis-jenis tanjak. Betul. Baik berdasarkan pengalaman secara turun-temurun dari zuriat yang menggunakan tanjak maupun dari referensi. Dari pustaka. Nah, bisa diceritakan sedikit Cik Ari bagaimana tanjak, jenis-jenis tanjak kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk semua pemirsa dan Kak Febri, bahwa tanjak Palembang ini sebenarnya disebut dengan tanjak negeri Palembang. Nah, yang dimaksud dengan negeri Palembang itu adalah wilayah Sumatera Selatan atau wilayahnya Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, namun di dalam BBTB yang baru-baru ini kita ajukan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu disebut dengan tanjak Palembang saja. Jadi tidak diuntukkan perorangan atau lembaga, tapi untuk Palembang secara keseluruhan seperti itu. Nah, sebenarnya tanjak yang diturunkan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya dari orang tua, dari nenek dan sebagainya, itu biasanya ada beberapa nama tanjak itu, ada beberapa bentuk. Sementara juga ada yang secara literatur juga sudah pernah ditulis oleh beberapa tokoh, beberapa orang yang menuliskan, misalnya salah satunya misalnya ini buku yang pernah ditulis. Tapi di sini terjadi pakaian adat tradisional daerah Sumatera Selatan. Tapi kalau kita baca di daftar isi, ternyata isinya tentang Palembang. Tentang Palembang, tentang pakaian adat Palembang. Tapi mungkin karena wilayah mewakili Palembang, Sumatera Selatan. Karena wilayah Kesultanan Palembang itu juga meliputi dulu Sumbaksel malah. Betul. Nah, jadi kalau kita baca berdasarkan literatur ini dan juga kami cocokkan dengan tradisi turun-temurun, cocok. Artinya ada kesamaan informasi seperti itu, Kak Febri. Jadi misalnya yang dilihat di depan ini, misalnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan tanjak kepodang, ya. Kepudang. Nah, kepodang atau kepudang. Kenapa? Karena ini ada bentuk listnya seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan kepodang itu ada listnya di sini. Kiri kanan. Nah, kiri kanan dia dua ketemu di tengah seperti itu. Nah, ini filosofinya diambil dari burung kepodang yang memang dulu banyak di Sumatera Selatan. Sebenarnya burung kepodang ini burung wilayah tropis ya, tapi di Sumatera Selatan dulu sangat banyak. Dan itu menyebar di seluruh wilayah kita. Nah, filosofi di burung kepodang itu di atas kepalanya ada list hitam. List hitam. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini tadi. Makanya jadi ini mirip dari kepala burung kepodang. Nah, jadi burung makanya kepodang disebut tanjak makanya kepodang. Tanjak kepodang. Jadi kalau nanti ada orang mengklaim bahwa tanjak kepodang bentuknya lain, itu perlu dipertanyakan. Apa dasarnya mengklaim bahwa ini tanjak kepodang tapi bentuknya tidak seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tanjak belah mumbang. Nah, ini belah mumbang. Kenapa? Karena belah mumbang karena dia ada belahan. Jadi ada bakal buah yang kelopaknya membelah. Nah, itulah mumbang, itu adalah bakal buah. Maka dia berbentuknya ada sebelah seperti ini. Misalnya mumbang kelapa itu ya? Iya, mumbang kelapa itu kan ada namanya mumbang. Jadi kelapa itu, bakal buah itulah namanya mumbang. Jadi nenek-nenek moyang kita dulu memberi nama itu ada filosofi. Tidak asal memberi nama seperti itu. Nah, satu lagi tanjak meler, agak sedikit menjuntai.
Nah, itu Melengkung ke depan. Iya. Sedikit di bagian ujung. Jadi kalau kita lihat di prasasti Telaga Batu, mirip-mirip sedikit dengan kayak kepala ular seperti itu. Ada gitu. Oh iya, yang nah, tujuh. ada yang memprediksi bahwa Tanjak Meler ini Tanjak yang paling tua karena dia memang filosofinya diambil dari prasasti Telaga Sriwijaya, Batu, ya? Sriwijaya. Tapi ya ini perlu kajian, belum tentu mungkin benar, tapi setidaknya ini informasi yang kita tampung seperti itu. Nah, ini ada 3, Kak. Ada Kepodang, ada Belamumbang, kemudian ada Meler. Nah, terus sekarang ini yang beredar di masyarakat Sumatera Selatan adalah Tanjak Rantau. Yang kalau Kak Febri lihat di sininya ada jendolan. Jendolan itu. Nah, yang itu umumnya di Sumatera Selatan pakai itu tanjak umumnya pakai Tanjak Rantau. Nah, sebenarnya Tanjak Rantau ini adalah diperuntukkan untuk orang yang merantau atau orang yang datang migrasi. Artinya yang pergi dan keluar masuk ke Sumatera Selatan atau Artinya umum masyarakat ya. Masyarakat umum bisa pakai Tanjak Rantau yang ada ini. Nah, kalau ini memang dipakai oleh para zuriat, para pembesar pada Kesultanan Palembang Darussalam seperti itu. Nah, kalau Tanjak Meler ini sekarang saya lihat sudah dipakai oleh Raja Patani. Raja Patani pakai Tanjak Meler yang ada seperti itu. Nah, saya lihat dari referensi, kenapa? Ternyata memang dulu kita ada yang namanya Pangeran Empat Manconegoro. Nah, Pangeran Empat Manco ini mengepalai beberapa zuriat, ada suku Bugis, ada Patani, ada Melayu dan sebagainya. Jadi itu pakai Tanjak Meler. Maka pakai Tanjak Meler mereka. Nah, untuk yang pangerannya sendiri dia pakai Belamumbang. Nah, sementara Sultan dan keturunannya dia pakai Kepodang. Nah, seperti itu. Itu dulu kan tradisi. Tapi kalau sekarang ya kalau kita mau tetapkan kembali ya kita kaji ulang lagi. Artinya kita benar-benar peruntukan. Tadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda itu ya? Kalau WBTB yang didaftarkan cuma 3. 3 itu tadi ya? 3 ya. Kepodang, Belamumbang dan Meler. Ya. Jadi kalau di buku ini mendapat basisnya buku itu ya? Ya, ada basisnya yang ditulis buku oleh ini buku ditulis oleh Zainal Abidin Hanif. Nah, ini ada gambar mungkin pemirsa bisa lihat. Yang paling kiri ini adalah Meler ya. Nah, kemudian ini adalah Belamumbang. Dan yang ini sama dengan itu ya. Ini Kepodang. Jadi kalau mungkin bisa di zoom, misalnya, referensi ini diambil dari sini, dari buku pakaian adat daerah tradisional daerah. Tahun berapa ini? Tahun 89. 89 oleh Kementerian Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. Iya. Sudah didata. Namun sebenarnya sumber mereka ini adalah wawancara dengan orang-orang tua terlebih dahulu. Jadi wajar kalau ada kesamaan, karena wawancaranya memang dari Palembang, orang-orang Palembang yang diwawancari orang-orang tua kita dulu, sehingga dia jadi dalam bentuk literasi, dalam bentuk buku. Artinya kalau merujuk ke buku ini dan merujuk ke Tanjak warisan yang dibudayakan oleh nenek moyang kita tidak akan berbeda. Nah, kalau sekarang ada Tanjak yang baru, itu saya lebih mengatakan itu adalah Tanjak kreasi. Tapi tidak menyalahkan, boleh saja. Tapi pesannya jangan ngambil nama yang sudah ada. Bahan Tanjak itu apa saja? Bahan Tanjak, pertama batik, bisa songket, songket, bisa pradan ya. Bisa juga angkinan. Ada 4 bahan. Tapi pengrajin pradan atau prado, Jiwong Palembang, kemudian angkinan ini sudah sulit ditemukan sekarang ini. Mungkin ada 1-2 tapi sangat sulit. Batik pun juga sudah hampir hilang, pengrajin batik. Yang banyak kan sekarang cuma songket ya. Makanya nanti kalau Kak Febri beli di toko-toko lebih banyak songket karena memang pengrajin songket lebih banyak. Padahal mulanya itu kita memang pakai batik. Pakai batik seperti yang dipakai oleh Sultan Mahmud Badarudin II juga. Ikat-ikat. Nah, seperti itu. Jadi itu batik itu memang artinya dulu itu memang kita tanya batik ya. Dan kemudian didaftarkan warisan budaya tak benda juga Tanjak batik juga. Tanjak batik dan kemudian seharusnya kita kembali lagi pakai Tanjak batik sekarang ya. Tinggal bagaimana peran pemerintah membina para pengrajin-pengrajin yang masih ada ini untuk diregenerasikan. Seperti yang Kak Febri lakukan terhadap wayang Palembang tempo hari. Jika hanya tinggal 1 orang, kita workshopkan, kita buat pelatihan dan sebagainya. Nah, juga mungkin ini untuk pengrajin-pengrajin menambah pengrajin, kemudian sejauh ini pengrajin batik di Palembang? Saya masih menemukan 1 orang, namanya Agus. Dia sekarang berdomisili di Talang Bututu. Mungkin baru 1 itu yang saya temukan. Yang sisanya saya nggak ketemu. Nah, lalu apa beda dengan batik Jawa? Motif. Motifnya beda? Ya, motifnya beda. Kalau batik Jawa biasanya lebih warnanya dominan ke coklat dan kehitaman. Antara coklat dan hitam, perpaduan itu. Kemudian dia lebih ke motif-motifnya
lebih dikenal dengan motif parang-parang seperti itu dan sebagainya. Jadi itu motifnya. Kalau kita lebih banyak ke bunga-bunga. Ada pakis, kemudian ada rebu, kemudian ada bintang-bintang Palembang. Yang Kak Febri pakai ini bintang nih. Bintang ini ya? Ya, ada bintang nih. Nih bintang-bintang Palembang. Ya, bintang Palembang. Nah, di sini dengan bunga-bunga seperti itu kan. Ini artinya motif Palembang ya? Ya, merah. motifnya. Bintang Nah, kalau Palembang. ini mungkin pemirsa nanti akan bingung kenapa warnanya cerah. Nah, ini memang warna yang kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Agar bisa dipakai juga milenial. Iya, gitu. Jadi pengrajin kan dia punya cita. Nah, kalau warna-warna Palembang, warna-warna Palembang biasanya warna-warna seperti ini, Kak Febri. Nah, coba kita buka, dan kemudian warna batik kita itu ada berapa macam ya? Ada batik Jupri ya. Banyak sekali ada sebenarnya. Kerak Mutung ya. Iya. Ada Lasem. Cuman tinggal bagaimana kita memproduksi kembali seperti itu. Iya. Ini batik kita. Artinya tadi kan ada satu pengrajin Agus. Bisa direproduksi ini. Bisa direproduksi ya. Nah, mumpung Kak Febri buka, jadi artinya begini Kak. Kalau tanjak yang Palembang itu tanjak asli itu memang dia adalah kain utuh seperti yang Kak Febri ini dilipat-lipat menjadi sebuah tanjak. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa tanjak ini adalah seni melipat kain. Jadi jangan salah bahwa tanjak itu adalah seni melipat kain. Nah, cara melipatnya itulah yang jadi bentuk kepodang, bentuk belamumbang dan meler seperti itu. Jadi tradisi seni melipatnya itu, saya bisa umpamakan seperti ini Kak Febri. Misalnya kalau kita pakai dasi, kalau orang Barat, itu kan pakainya harus melipat. Nah, terus dia jadi. Tapi kan di zaman praktisnya orang beli yang sudah jadi. Langsung pakai dan seperti ini udah jadi nih. Nah, ini udah jadi nih. Dibeli langsung yang benar itu adalah dia melipat beli kain, dia melipat sendiri. Nah, makanya ini perlu juga edukasi bahwa keterampilan bahwa generasi muda sekarang harus bisa melipat sendiri. Mudah sekali kok, anak kecil pun bisa. Nah, nanti kalau bisa jual kain begini atau yang langsung minimal punya kain satu dan namanya kain sebatang seperti ini, kain utuh satu. Ukurannya 1 meter kali 1 meter. Nah, kurang-kurang dikit bisa seperti 90 ya, tapi patokannya adalah 1 meter kali 1 meter. Ini memang kain khusus untuk tanjak. Jadi nanti dia dilipat bujur sangkar. Ya. Biasanya nanti di bagian tengah ini adalah bagian mahkotanya. Makanya nanti terjadi seperti ini. Nah, biasanya ini menjadi kepodangnya di sini. Seperti itu. Jadi sebaiknya ini juga diajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda, bahwa bagaimana seni melipat tanjak. Bukan hanya dia beli jadi dan tinggal pakai. Nah, kalau yang beli jadi pakai itu tidak ada unsur edukasi Kak Febri. Apalagi sudah menjadi WBTB, ini harus istilahnya harus dikembangkan ya. Harus dihidupkan lagi. Ada hidupkan kembali seperti itu. Jadi kondisinya itu memang harus dikembangkan dan aktif ya. Diaktifkan. Dan itu menjadi kewajiban kita bersama. Ya, pada intinya menurut saya kan itu sama dengan mengikat kepala ya. Ada kain lipat kepala. Dulu mungkin rambutnya panjang-panjang seperti saya. Karena banyak sekali hembusan angin di laut ya, di kapal udah lipat. Makanya ada yang memprediksi bahwa sebenarnya tanjak juga sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Tapi kita perlu kaji lagi seperti itu. Dan kemudian berkembang jadi seni melipat dia. Seni melipat. Tadi ikat saja, ada kain ikat, kemudian kalau dibuat seni lama-lama jadi mahkota ya. Makanya sekali lagi mungkin kita sampaikan kepada para netizen, para pemirsa seperti bahwa tanjak itu adalah awalnya seni melipat kain. Nah, seni melipat kainnya itu terbentuknya apa? Itulah tadi. Kalau dia melipatnya ke podang, maka dia jadinya ke podang, tanjak ke podang berarti kan. Belamumbang atau meler atau rantau ayau tadi. Nah, jadi kalau sekarang pun ada muncul yang baru ya tidak masalah. Tapi pesannya jangan memakai nama yang sudah ada seperti itu. Silakan aja pakai nama baru karena ini tanjak kreasi. Sama kayak tari Kak. Ada tari kreasi kan yang sebenarnya ada tari tradisi seperti itu kan. Nah, kalau lihat bahan boleh saja artinya kita memakai jumputan misalnya. Ya kalau memang dibutuhkan karena memang sekarang ini tidak ada bahan ya bisa saja sebenarnya pakai jumputan. Tapi yang dulu tradisi adalah itu tadi pengembangan ya. Pengembangan. Jadi itu termasuk pengembangan. Tapi kalau kita lihat ke belakang itu adalah menggunakan batik. Artinya pakemnya itu pakem lipat ya. Lipat. 3 bentuk tadi, 1 pakem 4 malahan. Sama yang sekarang berkembang rantau ya. Rantau itu 4. Yang di Sumatera Selatan justru yang rantau banyak. Iya, yang sekarang berkembang. Tapi ada juga yang berkembang lain, misalnya di Komering itu, Kepodang misalnya. Iya, Kepodang. Karena ada tutup seperti kopca ya.
Di Bisa pagar ini, alam Kak. gitar kepodang Dulu misalnya. mungkin kalau kita lihat foto-foto lama dan sebagainya, sebenarnya ada juga yang namanya tengkulu. Dulu. Tengkulu. Nah, tengkulu ini dulu berkembang Penutup kepala. pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Ada 2 jenis. Tapi sekarang kita hanya mengenal tengkulu itu hanya wanita, Hanya perempuan. betina kan. Padahal sebenarnya tengkulu itu ada 2 macam juga, untuk laki-laki dan untuk perempuan sebenarnya. Nah, ini hilang sama sekali karena tidak ada lagi yang mentradisikannya. Yang Prada yang belum kita lihat sekarang ya. Prada ini pengrajinnya, Kak. Mungkin ada 1-2, mungkin kita belum ketemu saja. Prada itu kan batik biasa, kemudian kayak pakai, ditegaskan. iya gitu. Ditegaskan garis-garisnya Iya, dengan betul. semacam Bahan kayak lilin-lilin itu. lilin kan? emas ya. Iya, Di gitu. situ itu Prada. Nah, itu Prada, Kak. Itu yang belum kita kembangkan ya nanti. Iya, sebenarnya ini tugas kita PR kita bersama, ya. PR kita bersama, pemerintah, kesultanan. Karena jelas kalau kita lembaga melihat di budaya. buku itu ya ada Prada, Angkinan satunya, Kak. angkinan, satunya lagi angkinan dan batik. Mbak, Itu pakem ya. pakem. Jadi maksud saya itu kita nanti bisa kita buat semacam pakem batik Palembang Ya. yang tertulis adalah 3 bentuk dengan bahan yang 4 macam tadi. batik, kemudian kain peradah atau peradan dan Songket. angkinan Dan songket. dan songket terakhir. Nah sekarang saya baca juga di situ pernah orang Belanda melihat bahwa Sultan lagi duduk pakai tanjak Iya. kepodang, Iya, benar. betul ya? Jadi Sultan pakai tanjak kepodang. Seperti juga yang dilukis di lukisan pahlawan nasional juga Sultan pakai tanjak kepodang. Tanjak kepodang Iya. juga. Jadi dia mungkin si pelukis Memang Eden ini mendapat informasi seperti Kalau itu. begitu boleh dikatakan bahwa tanjak kepodang adalah tanjak yang tinggi gitu ya? Iya, tinggi dan untuk pejabat tinggi. Oh, untuk pejabat nomor 1 ya? Pejabat utama lah kan itu. Nanti kalau misalnya diterapkan di pemerintahan, Gubernur, wakil Gubernur, gubernur, bupati, wakil gubernur itu wali kepodang kota, iya seperti itu. tingkat bawahnya kemudian Nanti Belamumbang, terus terus lagi Meler, Meler gitu dan ya. untuk yang masyarakat umum pakai yang rantau. Rantau. Seperti itu. boleh pakai batik. Boleh. Boleh. Ya. Karena kita kan kelemahannya karena memang nggak ada pengrajin. Nggak ada kan? perajin dia. Iya. Makanya sekarang kelihatannya tanjak itu mesti tanjak apa namanya? Harus songket. Songket. Padahal sebenarnya Padahal bahan sebenarnya bakunya yang nggak ada. Nah, Gitu. pada aslinya pada dasarnya adalah batik. Batik. Untuk tanjak Palembang khususnya. Iya. Kalau kita melihat di Melayu kan memang banyak apa songket ya. Iya. Songket ini kan sekarang Kak. Sekarang yang memang bahannya yang tersedia cuma itu. Iya, iya, iya. Dan pengrajinnya memang ada seperti itu. Jadi Sepertinya lebih istimewa pakai Ya. songket, sepertinya gitu ya. tinggal bagaimana kita mengatur kapan pakai tanjak songket, kapan pakai tanjak batik seperti itu. Itu tinggal lembaga adat atau apalah yang semacam itu yang mengatur seperti itu. Nah kalau kita tanjak ini, Nah, kita juga biasanya orang Melayu tidak lepas juga dari rumpak ya, ya benar kain. kain ya. Jadi kain dengan itu mestinya selaras juga. Selaras, minimal warna. Standar minimalnya warna. Kalau enggak memang kainnya satu, sama. Antara tanjak dengan kain rumpaknya sama seperti itu. Jadi kalau pakai baju hitam sama Ya. itu tampak lebih gagal. serasi, Lebih gagal, harmoni lah. seperti itu. harmoni, lebih harmoni. Iya. Baik, untuk berikut mungkin ada pesan-pesan khusus bagi masyarakat Palembang ataupun pemerintah. Saya pesan seperti ini aja, bahwa kenali jati diri bangsa kita, kenali jati diri budaya kita, bahwa kita punya tradisi yang cukup bagus, cukup mumpuni, cukup hebat seperti itu. Tapi yang bangga harus kita sendiri. Yang menjaga budaya adalah kita sendiri, Kak Febri. Jadi artinya kalau kita orang Palembang, kita orang Sumatera Selatan, tidak mengenali jati diri kita, tidak mengenali tanjak-tanjak kita, ya nanti akhirnya ketika ketemu tanjak baru, tanjak Riau datang ke sini kita pakai, oh ini tanjak Palembang. Apa? Karena ketidaktahuan kita. Tidak ada yang salah sebenarnya, tinggal bagaimana kita ingin memperjelas itu. Bahwa tradisi nenek moyang kita menjelaskan sudah ada tanjak Kepodang, Belamumbang, Meler, kemudian berkembang lagi tanjak Rantau. Mungkin ke depan akan ada tanjak kreasi yang baru dan sebagainya, silakan saja. Ya. Tapi jangan dicampur aduk seperti itu. Nah, jadi kenali jati diri kita seperti Yang jelas kita mengapresiasi itu. Iya. niat dan goodwill atau Betul. kemauan dari pemerintah provinsi. Iya, tinggal Untuk- pemerintah yang mau mendukung apa enggak ini seperti itu. Jelas sudah mendukung karena Iya, sudah dicanangkan iya. tanjak sebagai identitas Sumsel ya. Iya. Kita apresiasi itu dan juga sudah ada bangunan-bangunan yang berbentuk tanjak. Tapi ada sedikit kritik saya sebenarnya terhadap bangunan yang ada itu. Kalau kita melihat bangunan yang ada itu ya seperti atap rumah biasa. Ya, bubungan rumah yang motifnya tanjak. Seharusnya pembangunan itu dibentuk tanjak, bisa nggak melengkung gitu ya.
Tapi kalau itu kita melihat misalnya di depan rumah dinas gubernur ya, di Gri Agung ya, atau di Musi 6 ya, jembatan Musi 6. Kalau kita melihat ya ini apa, rumah hanya segitiga aja. Segitiga rumah yang motifnya mungkin tanja. Orang mungkin tidak paham itu kalau melihat sekaligus ya bukan tanja. Ya mungkin disampaikan saja bahwa mungkin bentuknya akan dipercantik. Kita sarankan agar dipercantik dengan jadi agar kalau lebih dilihat enak. dari sini kan dia akan melengkung seperti ini. Nah iya, agak melengkung ya. Jadi, bukan tidak seperti ini kan. Nah, kalau ini ya tidak, kesannya bukan tanja ya. Tapi sebenarnya maksudnya tanja. Maksudnya tanja. Kita itu kan tanja disebut bangunan tanja. Tapi orang yang tidak paham tentu akan menduga bahwa itu bangunan rumah, ya. Oke. Harus agak melengkung seperti ini. Iya, agak melengkung seperti itu. Dan mudah-mudahan niat gubernur untuk memantapkan penggunaan pengrajin ya. Tanja ini akan menambah nilai tambah bagi pengrajin-pengrajin. Ini juga pemberdayaan bagi UKM kita ya. Apalagi tenun. Karena itu memang katanya ada regulasinya bahwa dari pusat kita harus melestarikan baju tradisi yang bahannya diambil dari UKM tradisi Palembang, termasuk pembatik. Jadi kalau hari ini kita ada satu pembatik, kita harapkan ada 10 nanti. Ada 10 setelah, karena sudah ada kerjaan dikasihkan oleh gubernur atau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam, demikian perbincangan kita tentang jenis-jenis tanja Palembang. Dan sekali lagi kita mengapresiasi niat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkat tanja sebagai identitas Sumatera Selatan, dan mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kesejahteraan bagi masyarakat Palembang, khususnya bagi pengrajin tenun di Palembang. Demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.